Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah, tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Oke, gimana kabarnya warga belajar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang matriks, materi matematika kelas 11 paket C di semester ganjil. Oke, apa aja sih akan kita pelajari di video kali ini? Yang pertama adalah tentang pengertian dan notasi matriks, yang kedua ordo matriks, yang ketiga jenis-jenis matriks, yang keempat transpose dari matriks, dan yang kelima adalah tentang kesamaan matriks. Ya, kita mulai dari pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang anggotanya disusun mendatar atau disebut baris dan disusun menurun atau disebut kolom, yang dibatasi oleh tanda kurung biasa seperti ini atau tanda kurung siku. Ini tanda kurung biasa, ini tanda kurung siku ya. Matriks ini umumnya dilambangkan oleh huruf kapital ya, seperti terlihat pada gambar. Contohnya ada tabel kandungan nutrisi dari daging sebagai berikut. Nah, ini kolom kalori, kolom protein, kolom lemak, dan baris pertama baris daging sapi, baris kedua adalah baris daging ayam. Tabel ini bisa dibuat ke bentuk matriks. Jika kita misalkan ini sebagai matriks M, maka matriks M sama dengan, kita tuliskan baris yang pertama terlebih dahulu, 250, 20, 20, 120, 25, dan 3. Ini disebut dengan matriks M. Kemudian, ordo matriks. Ordo ini merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom pada suatu matriks. Ordo ini dituliskan dalam bentuk perkalian baris dengan kolom secara berturut-turut. M, A kali B ya. Ordo matriks M dengan banyak baris A. Jadi A ini mewakili banyaknya baris di suatu matriks dan B ini mewakili banyaknya kolom di suatu matriks. Contohnya dari matriks yang tadi, matriks M ini memiliki ordo 2 kali 3. Barisnya 2, 1, 2 dengan 3 kolom 1, 2, 3. Nah, ini baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maka ordo dari matriks M yang tadi adalah 2 kali 3. Lanjut ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Ingat, jumlah baris dan kolomnya sama ya. Misal matriks dengan ordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Contohnya di sini ada matriks M 3 kali 3 dengan anggotanya A, B, C, D, E, F, H, I, J. Jadi untuk penyebutan matriks itu dari baris pertama dulu ya, dari baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga. Itu untuk penyebutan matriks atau elemen matriks. Kemudian yang kedua ada matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Berarti ordonya yaitu 1 dikali N, 1 dikali sekian ya kolomnya. Hanya satu baris, misal M 1 kali 2, di sini elemennya AB, atau M 1 kali 3, elemennya ABC. Ini satu baris 2 kolom, yang ini satu baris 3 kolom. Berikutnya, yang ketiga adalah matriks kolom. Kalau tadi matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Kalau matriks kolom berarti hanya terdiri dari satu kolom saja. Ordonya yaitu N dikali 1. N ini bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang pasti kolomnya ini hanya satu ya. Seperti matriks M 2 dikali 1. Di sini hanya ada satu kolom dengan 2 baris. Ini ada satu kolom dengan 3 baris.
Kemudian yang keempat adalah matriks nol. Matriks nol adalah matriks dengan ordo sembarang, ordonya berapa saja, namun semua elemennya atau semua anggotanya itu nol, maka disebutlah matriks nol. Yang ke berapa? 5 ya. Yang kelima adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya itu tidak nol dan elemen lainnya nol. Nah, ini disebut matriks diagonal. Jadi, selain di diagonal utama, itu semua elemennya nol ya. Di diagonal utama itu ini. Di matriks persegi ya. Syaratnya harus matriks persegi atau yang ordonya sama. Ini diagonal utama. Dan ini elemen yang lainnya itu nol ya. Di bawah diagonal utama dan di bawah garis diagonal utama adalah elemennya 0, itu disebut dengan matriks diagonal. Kemudian yang keenam ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen di diagonal utamanya adalah 1. Nah, kalau matriks identitas mah ini semua elemen di diagonal utamanya itu 1. Misal ada matriks I 2 kali 2, 1 0 0 1. Matriks I 3 kali 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Dimana anggota di diagonal utamanya itu semuanya 1 dan yang lain elemen yang lainnya adalah 0. Ke pembahasan berikutnya tentang transpose matriks. Transpose dari suatu matriks M itu dilambangkan oleh M aksen atau MT. T ini biasanya juga ditulis dengan T kapital ya, yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom dari matriks tersebut. Jika matriks M berordo A kali B, maka transpose dari matriks M adalah MT B dikali A. Jadi baris dan kolomnya ditukar ya. Oke, contoh. Kita ambil contoh dari matriks yang awal tadi ya, dari tabel kandungan nutrisi daging sapi dan daging ayam. Ini matriks awalnya 250, 20, 20, 120, 25, 3. Transpose dari matriks M adalah baris pertama adalah yang ini kan. Baris pertama ini menjadi kolom pertama di matriks transposnya. Jadi baris jadi kolom. Baris kolom. Nah, yang baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Itu namanya transpose matriks. Jadi posisi kolom sama baris itu ditukar ya. Yang tadinya baris pertama menjadi kolom pertama. Jadi semua anggota di baris pertama ditulis di kolom pertama. 250, 20, 20. Yang ini 120, 25, 3. Oke, itu ya. Oke, lanjut. Pembahasan terakhir adalah tentang kesamaan matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, dituliskan dengan A sama dengan B ya. Matriks A sama dengan matriks B jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Jadi syarat pertama adalah kedua matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama. Kemudian setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Selain ordonya sama, setiap elemen yang terletak, misal yang terletak di baris pertama, kolom pertama itu harus sama di matriks A dan di matriks B, dan di kolom dan baris berikutnya. Oke. Lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal, diketahui matriks B elemennya 6, 1, 2, 1, 3, 4, dan matriksnya adalah 2x tambah 4, 1, 1, jadi kurangi 1, 3x ditambah 1 kurangi 2, dan 4. Jika B transpose sama dengan C, maka tentukan hasil dari X tambah Y ditambah Z. Wah, ini gabungan dengan materi yang sebelumnya ya, materi yang transpose matriks. Oke, maka kita harus cari dulu nih matriks dari B transpose-nya itu jadi gimana. Oke, baris pertama di matriks B menjadi kolom pertama ya. Berarti yang 612 ini kita tulis ke bagian kolom. Sini. Ini baris pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Ingat pokoknya baris jadi kolom. B transpose sama dengan C. Matriksnya yang ini ya masih tetap. Syaratnya udah terpenuhi belum? Ordonya udah sama. Ordonya berapa? 3 kali 2 ya.
matriks B transpos yang C juga sama, 3 kali 2. Oke, berarti syarat pertama udah terpenuhi. Kemudian syarat kedua, nilai atau elemen di setiap letaknya itu harus sama. Ini 1, 1 udah sama ya, 1, 1. Ini 4 pastinya di sini sama. Maka di sini pun ini harus 6 di sini tuh. Yang 2x plus 4 ini harus 6. Berarti berapa x-nya supaya menjadi hasilnya 6? Maka bisa kita cari ya dengan menggunakan aritmatika. Berarti 6 itu sama dengan 2x ditambah 4. Yang 4 kita pindah ruasan ke kiri menjadi negatif. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2x. Genap dikurangi 4 itu 2 ya, sama dengan 2x. 2x sama dengan 2, berarti 1x-nya adalah 1. Dari mana? Dari 2 dibagi 2. Kemudian, maka diperoleh x-nya itu berarti 1 ya. Yang dicari itu ini, nilai x, y, dan z. X-nya 1 udah ketemu. Kemudian yang y. Y letaknya ada di baris kedua, kolom kedua ya ini. Y dikurangi 1 sama dengan 3. Ini harus sama dengan 3 ya. Negatif satunya pindah ruas ke kiri menjadi plus. 3 plus 1 sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Tinggal nyari Z. Z letaknya ada di ini ya, baris ketiga, kolom pertama. Sini, 3x plus Z dikurangi 2. Ini harus sama dengan 2. Pasti sama dengan 2 ya. Oke, negatif B yang ini kita pindah ruas ke kiri menjadi positif, jadi 2 plus 2 sama dengan 3 dikali 1 ini dari mana? Dari nilai X yang tadi udah kita peroleh yang ini. X-nya itu 1, kita substitusikan. Jadi 3 dikali 1 ditambah Z. 2 tambah 2, 4. Dikurangi 3. 3 itu dari sini ya. 3 kali 1, 3. Pindah ruas ke kiri jadi negatif 3. Sama dengan Z. 4 dikurangi 3, 1 ya, sama dengan Z. Maka nilai Z-nya adalah 1. Udah selesai belum? Belum ya. Kita disuruh untuk mencari atau menentukan hasil dari X tambah Y tambah Z. Ya, tinggal tambahkan aja. X tambah Y tambah Z sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya 6. Oke, seperti itu ya. Oke, segitu untuk pembahasan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi warga belajar semua dan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa kerjakan penilaian di kelas daringnya ya. Tetap terus semangat. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.